Halo, selamat malam teman-teman PMI semua di Hong Kong dan di Macau. Kami kembali lagi dari KJRI Hong Kong di acara Ngopi, Ngobrol Pintar, Interaktif, dan Spontan. Kali ini temanya sangat ya, yang masih terkait dengan teman-teman PMI semua, yaitu tentang pemutusan kontrak kerja. Tapi sebelum itu, kita perkenalan diri dulu. Saya Wendy Budi Raharjo, Konsul Protokol Konsuler KJRI Hong Kong, dan ini live dari lantai 4 gedung KJRI Hong Kong. Tapi sebelum itu like juga ya dan follow Instagram kita KJRI, ada YouTube, ada Twitter, ada Facebook. Ikuti terus Facebook teman-teman PMI semua untuk mendapatkan update, pengumuman ataupun informasi lain yang kekinian yang dibutuhkan. Nah, dalam acara ini kita juga invite ya, undang teman-teman untuk mengajukan pertanyaan. Nanti kirim pertanyaannya dari sekarang, kita akan lihat dan kita akan pilih untuk dibacakan. Pertanyaannya bisa di WA ke nomor yang ini nih, yang tertera nih di layar, 9400 1506. 9400 1506. Nama dan pertanyaannya tolong disebutkan, bisa dikirim mulai dari sekarang. Nah, ini adalah episode ke-18. Mungkin juga sudah cukup lama ya ngopi instan dan juga mulai tayang sejak tahun lalu sampai sekarang. Dan juga terakhir episode yang ke-17 itu juga ada pemenangnya dari penanya-penanya terbaik. Nanti yang sekarang ini pun juga akan dipilih penanya yang terbaik. Mungkin bisa ditampilkan pemenang yang episode 17 yang terbaik. Ada 2 penanya terpilih pemenang undian tabungan BNI sebesar 500 Hong Kong dolar masing-masing. Ada 1 ada Bu Nurul Nadia, 2 ada Ibu Diana Prabandari. Selamat Bu Nurul dan Bu Diana. Ayo teman-teman PMI, jangan mau kalah, segera di teks, kirim ke WA pertanyaan-pertanyaannya. Singkat, padat ya pertanyaannya, to the point, apa yang menjadi keinginannya untuk diketahui. Nah, kita kembali lagi nih ke topik ya, memahami pemutusan kontrak kerja atau perjanjian kerja. Ini masih menjadi isu atau masih menjadi pengetahuan yang harus terus dipahami oleh teman-teman PMI di Hong Kong terutamanya, karena yang namanya kontrak kerja itu adalah jantungnya daripada hubungan kerja antara pekerja ya, antara foreign domestic helper dengan majikan atau employer. Nah, perjanjian itu selayaknya atau kontrak kerja itu siogianya memang berjalan sampai dengan finish, yaitu 2 tahun. Namun 1-2 hal, kondisi tertentu menyebabkan kontrak itu berakhir lebih awal, atau istilahnya kalau orang labor bilang prematur, berakhir kurang dari 2 tahun. Nah, bagaimana kondisi itu yang menyebabkan kontrak itu berakhir lebih awal sehingga terputus ya? Apakah memang disebabkan oleh notis seperti yang teman-teman sudah ketahui mungkin, atau oleh pihak pekerja, atau oleh pihak majikan dengan menginterminate. Sebetulnya itu istilahnya untuk pemutusan kontrak itu sebenarnya sama, baik salah satu pihak, yaitu termination juga, pengakhiran lebih awal. Namun kadang istilah yang dikenal di antara teman-teman PMI itu, kalau PMI yang memutus itu adalah notice, kalau majikan yang memutus itu adalah terminate. Nggak masalah, intinya adalah pemutusan sebelum berakhirnya. Nah, nanti dari pemutusan ini bagaimana hak-haknya atau kaitannya nanti dengan hak yang harus diterima oleh pekerja, dan juga kalau misalnya ternyata pemutusan itu tidak sesuai dengan hukum, tidak sesuai dengan ketentuan, mungkin malah juga majikan yang harus dipenuhi hak-haknya oleh dari pekerja. Nah, dalam malam ini kita sudah menghadirkan nih salah satu narasumber yang lama berkecimpung ya di Hong Kong terkait dengan ketenaga kerjaan, perlindungan ketenaga kerjaan, dan juga membantu teman-teman juga selama ini dalam
menangani masalah ketenagakerjaan. Kita ada Ibu Tania. Selamat malam, Bu Tania, dari Christian Action. Selamat malam, Pak. Sudah lama ya, Bu, nggak muncul nih di Ngopi. Betul, Pak. Nah, ini kali ini kita munculkan isunya masih isu yang terus ingin diketahui oleh teman-teman PMI ya, tentang pemutusan kontrak kerja. Mungkin saya nggak mau ambil lama-lama nih, saya ingin invite Ibu untuk cerita atau menjelaskan nih tentang gimana sih kontrak kerja itu putus ya, notice, terminate, dan hak-haknya. Lalu kalau misalnya ada masalah, apa yang harus dilakukan oleh teman-teman PMI ya, yang sesuai dengan koridor yang sudah diatur oleh hukum Hong Kong. Silakan Bu, kamu Dania. Terima kasih Pak Indi. Ya, selamat malam semuanya. Sebenarnya lama-lama juga nggak apa-apa. Oke. Memang topik malam ini memang menarik ya Pak, karena perasaan selalu saja hal-hal ini terjadi, selalu dipertanyakan. Kalau dari kita sendiri, kita dalam bulan-bulan terakhir ini, setiap hari itu pasti ada teman-teman yang menanyakan tentang pemutusan kontrak. Ya, mungkin karena situasi COVID sekarang ya Pak ya, karena banyak sekali lowongan kerja baru, ya, atau juga memang situasi kerja yang dimana teman-teman mungkin terpaksa akhirnya memilih keputusan untuk mengakhiri kontrak lebih awal dengan memberikan notice. Ya. Sebenarnya kita berharap kali ini kita bisa memakai kesempatan kali ini lagi Pak untuk menjelaskan kepada teman-teman ya tentang pemutusan kontrak atau memberikan one man notice, memberikan surat pemberitahuan pemutusan kontrak dengan cara yang benar. Betul. Ya, supaya tidak ada lagi terjadi seperti biasa. Mungkin Bapak juga sering hadapin ya teman-teman yang kadang-kadang yang sering muncul kan persoalannya, surat notis itu harusnya diambil di mana, benar nggak Pak? Betul. Apakah harus dari konsulat, apakah harus dari agen? Ya, lalu kemudian kalau seandainya saya kasih notis itu, apa saya harus kasih kepada majikan, apa harus kasih ke agen, atau langsung kirim ke imigrasi? Ya. Lalu kadang-kadang ada juga teman-teman yang masalah paling besar ketika mereka memberikan pada majikan Pak, itu majikan nggak mau terima, lalu mereka bingung. Apakah berarti saya harus tinggal atau saya harus pergi? Ada kalanya mereka memberikan notis, tapi kemudian majikan tidak memperbolehkan mereka keluar. Jadi hal-hal seperti ini yang sering terjadi, yang sering mereka alami ketika teman-teman memberikan surat pengunduran diri kepada pihak majikan. Jadi semoga kali ini kita bisa berbagi dengan teman-teman Pak, bagaimana informasi tentang pemutusan kontrak, karena kan kalau mau mengundurkan diri kan hak masing-masing orang ya Pak. Betul. Kan secara hukum itu diperbolehkan. Betul ya Pak. Oke, jadi kalau mungkin kita bisa jelaskan tentang kontrak kerjanya aja Pak ya, yang dasar hukumnya. Ada slide-nya sih ya. Mungkin bisa ditampilkan slide. Mungkin halaman pertama ya. Halaman pertama mungkin. Tentang pemutusan kontrak kerja itu tertera dalam Pasal 10 dari kontrak kerja yang ditandatangani oleh teman-teman dan majikan. Yang kalau sekarang warnanya warna biru. Ya, oke. Dalam Pasal 10 kontrak kerja itu mengatakan bahwa kedua belah pihak itu boleh memutuskan kontrak dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lain. Lalu cara yang kedua adalah dengan mengganti 1 bulan gaji ganti pemberitahuan. Saya sih berasumsi Pak, mungkin teman-teman sudah ngerti tentang hal ini. Ya. Jadi tapi mungkin kalau ada teman-teman yang kurang mengerti, kurang paham atau masih mau mencoba mengklarifikasi, silakan lihat karena kita ada kasihkan contohnya. Ya, contohnya misalnya ketika pekerja mau mengundurkan diri atau mau memutuskan kontrak kerja, maka pekerja bisa menulis surat pengunduran dirinya dan diberikan kepada pihak majikan. Ya, berarti yang dimana menyatakan bahwa pekerja akan keluar dari pekerjaannya setelah bekerja 1 bulan. Ya, dan kalau di dalam hukum dibilang bahwa kontrak kerja itu harus secara tertulis ya Pak. Betul Bu. Oke. Tapi untuk hal yang sama juga berlaku kepada majikan. Ketika majikan mau memutuskan kontrak kerja pekerja, majikan juga bisa memberikan 1 bulan pemberitahuan secara tertulis
Atau kalau bisa dipilih yang cara kedua, misalnya dengan mengganti 1 bulan ganti pemberitahuan. Yeah. Ya. Cuma biasanya sih kalau menurut kita Pak, kalau misalnya teman-teman mau mengganti 1 bulan ganti pemberitahuan kepada majikan, mendingan teman-teman menulis dulu hak-haknya mereka, menghitung dulu hak-haknya mereka berapa, baru kemudian kalau seandainya memang ternyata dari perhitungan teman-teman harus menambahi, karena mungkin haknya mereka kurang dibanding dengan kewajiban yang harus dibayarkan kepada majikan, maka mendingan teman-teman bayar yang kekurangannya daripada majikan ganti 1 bulan gaji kepada majikan, lalu kemudian majikan yang menghitung, majikan yang memberikan hanya kepada pekerja setelah menerima uang. Jadi prinsipnya gini Pak, kenapa kita menyarankan seperti begini? Karena kita sering menemukan keadaan di mana ketika pekerja sudah membayar kepada majikan 1 bulan gaji ganti pemberitahuan, lalu majikan mempersulit atau majikan bahkan misalnya tidak memberikan tiket ya yang sesuai dengan tujuan atau yang tidak ada bagasi. Ya itu sering terjadi. Ya, gitu ya Pak. Jadi sering juga dan banyak ngadu begitu seperti itu mengadu. Jadi maka itu kita berdasarkan karena pengalaman itu kita menyarankan pada teman-teman mendingan ya dihitung dulu haknya harus berapa yang dibayarkan pada majikan pada kita, lalu kita harus ganti majikan ke berapa, selisihnya berapa. Kalau kita mesti nombok ya kita nambahin, ya kita tambahin. Tapi kalau ada lebih berarti biar majikan yang bayar kita. Jadi uang tiket itu dihitung dalam bentuk tunai Pak. Jadi jangan minta majikan yang berikan tiket. Untuk mencegah supaya jangan nanti sampai ketika majikan memberikan tiketnya itu ternyata tidak ada bagasi atau segala macam. Ya kita sarankannya sih begitu biasa Pak. Oke. Ya. Kemudian hal yang perlu diperhatikan ketika memberikan notis Pak, karena kadang-kadang teman ngerti ya seperti Bapak bilang, kalau teman-teman mau mengundurkan diri, teman-teman ngerti namanya notis, kasih notis. Nah, tapi ada beberapa hal yang kadang-kadang teman-teman dari pengalaman kita ketika membantu teman-teman, ada beberapa hal yang kita merasa perlu kita sharingkan pada teman-teman sekarang. Contohnya misalnya gini, ketika memberikan notis, maka surat notis itu harus diberikan kepada pihak lain yang tanda tangan kontrak dengan kita. Misalnya kalau saya ya dengan majikan saya, bukan saya kemudian saya kasihkan kepada pihak lain yang tidak menandatangani kontrak. Itu loh. Karena majikan saya adalah orang yang tanda tangan kontrak dengan saya. Gitu loh. Lalu surat notis itu harus berisikan nama majikan, nama pekerja, tanggal notis kapan mulai, tanggal berakhirnya notis kapan, ya. Lalu kemudian sebenarnya hal seperti ini sering dipertanyakan, Pak. Apakah majikan harus tanda tangan surat notis atau tidak? Iya, itu beberapa sering ditanyakan. Iya, jadi mungkin seharusnya kan majikan tidak perlu tanda tangan ya Pak, karena kan kalau saya seperti saya, pengalaman paling enak ngomongnya. Kalau saya mengundurkan diri dari perusahaan saya sebenarnya cuma perlu tulis surat kepada direktur saya mengatakan saya mau mengundurkan diri. Jadi ketika mereka udah menerima, mereka tidak perlu lagi tanda tangan untuk menyatakan bahwa mereka setuju gitu kan. Paling juga mengatakan oke, saya udah terima. Maka itu kalau saya berharap kali ini teman-teman mengerti kalau seandainya ada ketika memberikan notis majikan tidak mau tanda tangan, teman-teman nggak usah bingung. Lalu kemudian tidak ada pengaturan bahwa kopi surat notis itu harus dikirim ke imigrasi atau ke agen. Ya, jadi sebenarnya surat ini ya pengunduran diri itu tidak ada peraturan seperti itu. Memang ada beberapa yang merasa lebih bagus memberitahukan kepada imigrasi supaya imigrasi ada catatan. Ini karena ada beberapa kasus dulu-dulunya Pak, yang dimana pekerja sudah memberikan pada majikan, tapi kemudian majikan menyangkal bahwa pekerja telah memberikan notis. Maka kemudian akhirnya diambillah cara backupnya untuk melindungi diri, ya misalnya dengan memberikan kopinya kepada imigrasi. Ada bagusnya juga diberikan kepada agensi, karena biar agensi juga ngerti. Nah, tapi sebenarnya tidak ada peraturan yang
baku yang menyatakan ini yang harus gitu loh. Oke ya. Kalau yang kita ketahui juga Bu ya, memang betul notis itu kan surat pemberitahuan pada dasarnya dari pihak pekerja ke majikan. Dikirimkan, tidak otomatis ya, memang itu ditandatangani oleh si pekerjanya, tidak harus majikan menandatangani. Tapi bukankah itu nanti diikuti ada namanya termination letter, termination form yang memang sudah baku dari imigrasi yang kotak-kotak itu, yang itu memang seyoganya memang diisi oleh kedua pihak ya, majikan dan pekerja, tapi tidak harus juga untuk di tanda tangani, karena beberapa juga majikan pasti ada yang tidak mau karena memang dinotis. Itu kalau itu memang wajib kan Bu ya, kalau for termination letter itu yang harus 7 hari sejak tanggal pemberitahuan. Betul. Seperti itu. Ya betul Pak. Kalau notification of termination itu memang dalam kontrak kerja pasal 12 kalau nggak salah, itu memang harus kalau diberikan kepada pihak imigrasi dalam waktu 7 hari setelah kontrak putus atau finish, itu harus Pak. Jadi seperti Bapak bilang betul, karena kalau itu kan memang surat memberitahukan kepada imigrasi form yang baku Pak ya. Oke. Itu formnya ID 407E. Ya, ada yang terbaru. Jadi reason of alasan kenapa terminate-nya diisi atau tidak diisi juga ada ya. Dan kotak yang di bawahnya pun tanda tangan kedua pihak, majikan dan juga pekerjanya. Nah, teman banyak juga yang memang ini masih belum paham, jadi mungkin kelewatan, atau ada juga yang memang meminta bantuan agensi, sehingga agensi yang menyampaikan itu ke mereka, ke imigrasi. Nah, memang di kami sekali ada yang menanyakan itu di hotline umpamanya ya, kita selalu ingatkan, jadi tidak hanya berhenti di notis kepada majikan, tapi nanti jangan lupa itu harus diikuti dengan pengiriman form termination letter tadi itu kepada imigrasi. Cuma mereka menanyakan, itu harus diambil di imigrasi ya Bu ya, form itu. Itu bisa sebenarnya dari online Pak, bisa di-download. Ya, selain online, karena kan mungkin ada juga yang nggak semuanya bisa mudah itu. Ya online, harus di-print. Mungkin bisa datang ke konsulat kan, mungkin ada, atau ke organisasi juga ada Pak ya. Tapi kalau begitu yang pasti begitu finish juga harus memberikan surat itu. Iya, karena memang itu tidak itu mau notice mau finish tetap harus menyampaikan, karena last working day-nya kan ada hari terakhir kerjanya kan ada di situ, menjadi patokan bagi imigrasi, dan juga itu patokan untuk 14 hari hak dia masih bisa tinggal kan di Hong Kong. Karena putus Pak ya. Iya. Bu Tania ini mungkin sudah ada pertanyaan nih kayaknya, atau masih mau, atau Bu Tania ada beberapa ingin mau disampaikan lagi, atau mau kita tampilkan pertanyaan? Ya, silakan. Boleh mungkin satu dulu untuk memancing diskusi nih. Teman-teman mungkin masih ada ingin ditanyakan apa, terus kalau sudah ada yang bisa ditampilkan, teman-teman juga bisa tahu apa yang ditanyakan oleh teman-teman PMI yang lain. Betul. Nah, itu banyak juga Bu ya kasus yang masih yang maksud saya gini, ada juga kasus yang timbulnya dari ketidakpahaman notis ini, karena kita ada juga kasus di mana dia tuh udah notis, merasa udah tanda tangan, memang betul dia tanda tangan, ya meyakini, tapi kemudian itu dipegang terus sampai oleh yang bersangkutan bahwa saya tanggal sini akan keluar, tapi ternyata surat itu dia tidak tahu keberadaannya kemana, di agen pun juga merasa tidak memprosesnya, dan silakannya lagi pada saat dia tanda tangan, majikan itu juga tidak melihat kalau majikan itu tanda tangan. Nah, ini akhirnya dia yang bersangkutan meyakini bahwa tanggal segitu memang saya akan keluar, padahal majikan mana tahu tidak gitu. Nah, ini akhirnya menjadi sengketa ketenagakerjaan ya, menyebabkan si pekerjanya itu diklaim untuk bayar satu bulan gaji. Ya. Maka dari Pak, kita hari ini mau sharing kepada teman-teman ya, berdasarkan dari pengalaman kita ya Pak. Ya. Kita kan sebenarnya mendapatkan hal-hal seperti ini dari pengalaman kasus. Kita menyarankan seperti yang tadi, ya kita juga menyarankan teman-teman untuk mempunyai kopi Pak, untuk menghindari yang seperti tadi. Ya, betul banget, karena banyak kasus itu yang teman-teman itu tanda tangan tapi tidak tahu kalau majikan tanda tangan juga, karena kan gini kebetulan adalah termination yang disampaikan ke imigrasi gitu loh. Nah, kita selalu menyampaikan bahwa ketika tanda tangan pastikan juga majikan pun juga tanda tangan, lalu difoto lah minimal. Nah, ini ada muncul Bu pertanyaan,
Selamat sore, saya Nita Purnamasari, ingin mengajukan pertanyaan untuk acara live streaming. Ini ingin saya tanyakan satu, apabila bekerja dengan majikan yang sama selama 6 tahun, lalu tambah kontrak lagi hanya 7 bulan saja, atas kesepakatan bersama, karena majikan mau pindah negara, apakah saya akan mendapatkan hak-hak saya, termasuk uang tiket dan cuti tahunan? Cuti tahunan tersebut dihitung dari tahun ke-7 dan ke-8. Tahun ke-7 dan ke-8. Oke. 2. Apakah bisa pindah majikan tanpa harus pulang ke Indonesia? Kasus saya ini termasuk finish kondisi khusus atau termasuk interminate? Nah, mungkin Bu Tania nanti kita bisa sharing juga, dan mungkin Bu Tania bisa. Jadi dia, si Mbak Nita sudah majikannya sama udah 6 tahun, tapi tambah kontrak lagi hanya 7 bulan. Berarti kontrak keempat ya Pak? Iya, betul. 222, ini kontrak keempat berarti. Karena majikan pindah. Tapi apakah bisa 7 tahun, 7 bulan itu juga, saya juga penasaran nih. Karena majikan pindah negara, apakah saya akan mendapatkan hak-hak saya termasuk uang tiket dan cuti tahunan? Dan itu dihitung tahun ke-7 dan tahun ke-8. Kalau lihat dari pertanyaannya Pak, saya pikir mungkin berarti kan finish kontrak ketiga. Berarti kan semoga pemahaman kita benar ya Pak. Apakah sekarang kita berarti kalau ditanya kontrak ke-7 dan ke-8, padahal kan Mbak ini kan baru kontrak ketiga. Ya, 2 kali 3 kan 6 tahun. Mungkin maksudnya tahun ke-7 dan ke-8 kali Pak. Mungkin. Yang mana sebetulnya kan tadi Mbak Nita sudah 6 tahun. Berarti sudah kontrak keempat kan 7 dan 8. 3 kali kontrak. Ya. Nah, sekarang mau kontrak yang keempat, which is itu kontrak tahun ke-7 dan ke-8. Tapi ini nggak jelas apakah mau full, karena gini, kalau yang saya ketahui imigrasi sekarang itu memang kalau untuk mau renew harus 2 tahun kan Bu. Mungkin kebutuhannya mau ada info. Tapi sekarang karena COVID itu sampai bulan September ini belum ada pengumuman terbaru, boleh menambah istilahnya itu bukan renew tapi extend. Untuk keluar Hong Kong. Itu extend kontrak karena memang pekerjanya yang baru belum datang, sehingga pekerja lamanya boleh extend atas dasar kesepakatan. Tapi itu maksimal 3 bulan, setahu saya. Betul. Dan cuma satu kali. Dan cuma 1 kali, tidak bisa diperpanjang. Kalau misalnya mau diperpanjang, itu bukan lagi extend namanya, tapi renew. Dia harus bikin kontrak baru, nomor kontrak baru, segala macam kan, sehingga 2 tahun lagi. Sehingga 7 bulan ini pun juga menjadi pertanyaan, apakah bisa apa tidak, walaupun atas dasar kesepakatan bersama, tetap nanti diakui oleh imigrasi itu hanya 3 bulan saja ya Bu ya. Takutnya nanti berpengaruh ke yang berikutnya, statusnya dia sebagai apa, gitu loh setelah ini. Nah, cuman kalau hak-hak gimana Bu? Apakah tetap dapat apa tidak? Kalau dari pertanyaannya Bu Nita ini, harusnya tetap berhak dapat cuti tahunan, tapi harus di 7 bulan itu Pak, kalau menurut kita. Karena kan masih belum jalan ya Pak, tahun ke-8. Betul. Jadi nggak bisa dapat cuti tahunan full untuk satu kontrak penuh, tahun 7 dan ke-8. Kalau menurut peraturan berarti cuma dapat cuti tahunan untuk di 7 bulan yang kontrak ke-4 ini. Lalu pertanyaan yang keduanya Pak, seperti yang Bapak bilang tadi kan, apakah dihitung termasuk finish atau pemutusan yang dalam kondisi tertentu atau terminate? Sebenarnya kalau kontrak tidak selesai 2 tahun berarti kan terminate ya Pak. Cuma kalau karena alasan pemutusan kontrak ini putus lebih awal dari 2 tahun karena majikan keluar dari Hong Kong selamanya, maka berarti kontrak ini putus dengan kondisi yang khusus. Yang dimana kalau keadaan seperti ini diizinkan imigrasi untuk boleh menunggu visa kerja baru di Hong Kong. Jadi karena kan mungkin sharing nambahin juga, kondisi khusus kan ada 4 ya Bu ya, kalau lebih ya. Majikan itu pilot, majikan itu meninggal dunia, majikan itu pindah negara. Nah, dalam kondisi konteks ini itu seperti itu. Atau ada pelanggaran ketenaga kerjaan, kasus lah intinya, persengketa, mungkin penganiayaan atau mungkin hak-haknya tidak dibayar, gaji tidak dibayar. Nah, itu bisa menjadi alasan diterima oleh imigrasi untuk proses baru. Jadi Mbak Nita ini termasuk kalau memang kasus seperti itu, ya sepanjang dia masih memiliki
izin tinggal di Hong Kong, ya dia bisa masih mencari majikan baru ya Bu ya. Dengan agen. Karena kan kontraknya, berarti kalau kontraknya putus berarti kan tinggal 14 hari. Ya. Jadi kalau Mbak Nita udah tahu dari awal akan begini, sebenarnya bisa cepat cari majikan. Dicicil dari sebelum awal. Ya gitu. Betul. Ya maksudnya. Ya. Jadi moga-moga jelas ya wanita, sebenarnya boleh ganti majikan di Hong Kong, kontrak putus tapi dengan kondisi khusus. Lalu untuk cuti tahunan berarti yang kontrak keempat di bulan ke-7 harus dapat, tapi yang tahun ke-8 harusnya belum ya Pak ya? Belum karena dan itu pun juga kalau peraturan sekarang pun juga hanya 3 bulan saja itu sebetulnya tidak sampai 7 bulan extend karena kita belum tahu kalau peraturan yang terbarunya akan berubah ya. Karena itu bagi kontrak yang berakhir 30 September itu karena Covid itu masih diberikan kesempatan sepanjang disepakati. Betul. Mungkin ada pertanyaan yang lain yang bisa ditampilkan. Bu Tania mau nanya juga nih, mungkin agak sedikit menyimpang, tapi ada kasus juga dan menarik. Berawal dari finish atau break oleh si pekerja. Ya kita kan semua tahu ya, ada juga yang karena iming-iming. Kalau nanti kamu finish atau break ya, dapat majikan baru ke agen ini itu, pindah ke agen ini nanti dapat komisi. Kita semua kita tahulah itu seperti itu, sehingga mengakibatkan yang bersangkutan tuh pekerjanya katakanlah finish, tapi mau pindah ke agen lain dan udah dapat majikan yang di target, majikan baru tapi ternyata satu dan lain hal dia ingin kembali lagi ke majikan yang lama, renew lah gitu lah. Mungkin yang tadinya nggak nyaman kok sepertinya bisa nyaman lagi kan gitu, macam-macam lah ya kondisinya. Betul. Nah, pergolakan hati nih ceritanya nih teman-teman PMI yang begini nih. Nah, dengan majikan baru sudah tanda tangan kontrak. Nah, di agen yang baru atau di agen lama lah, nggak mas. Nah, begitu ingin kembali lagi ke majikan lama, dia ingin meng-cancel kontrak yang udah dengan majikan baru ini. Ini disuruh ganti rugi katanya. Nah, ini beberapa masuk Bu di hotline kita gitu loh. Nah, ada kasus salah satunya itu digugat ke small claim tribunal karena atas dasar diputus kontrak merugikan, ya kan, dianggap merugikan karena itu kan kontrak perdata ya, tetap ya. Kebetulan ini agen yang menuntut yang bersangkutan ke small claim dan disuruh membayar sejumlah uang oleh small claim. Nah, ini gimana Bu menanggapi ini apa? Karena kita kemudian selalu sebelum ada kasus yang muncul kita selalu menghimbau ya. Betul. Sebelum tanda tangan kontrak dengan majikan baru itu pastikan dulu memang benar-benar yakin gitu loh, atau jangan-jangan nanti kembali ke yang lama. Betul. Tapi memang betul ya bisa digugat ke small claim gitu Bu ya. Ya. Memang benar Pak ya, karena kita juga ada beberapa, kita pernah ada satu kasus yang begini. Lalu kita juga ada terima beberapa kali telepon yang menanyakan tentang hal ini. Bahkan saya juga pernah ada lihat di Facebook salah satu account yang mengatakan ini. Cuma dari kasus yang Bapak sharingkan itu menarik Pak, yang menuntut itu si agen atau majikan. Nah, itu kita mesti tahu Pak. Karena kalau kita terus terang kita juga udah mempertanyakan hal ini kepada Labor Department Hong Kong juga. Karena ini kasus yang lagi heboh sekarang kan. Jadi kita sebenarnya kalau kita lihat kembali kepada penjelasannya, agen kan cuma boleh mengambil komisi tidak lebih dari 10%, Pak. Tidak boleh mengambil biaya apapun lagi. Ya, tidak boleh mengambil keuntungan. Mungkin kita bisa jelaskan di slide-nya kita ya, Pak. Kita ada persiapan ini sih, Pak. Bu. Ya, mungkin bisa ditampilkan kawan-kawan slide-nya. Ya. Mungkin di slide yang saya nggak kasih nomor lagi. Ini Bu, slide-nya. Mungkin sebelum itu Pak, kita ini dulu Pak ya. Boleh Bu, silakan Bu. Saya yakin karena seperti kita ketahui banyak sekali teman-teman cancel karena ada beberapa hal, benar nggak Pak? Betul. Kadang-kadang dari pengalaman kita tuh kadang-kadang teman-teman itu seperti Bapak bilang ada sesuatu hal, ada ketidakpuasan, lalu mungkin karena emosi,
Jadi akhirnya udah saya cari majikan baru, emosi sesaat. Lalu setelah mengundurkan diri, balik ternyata majikan berubah. Lalu karena memang pada dasarnya mungkin selama ini hubungan juga baik, atau sayang anak majikan atau sama majikan, akhirnya memutuskan untuk membatalkan. Maka itu kita berharap teman-teman benar-benar berpikir ya, sebelum mengambil keputusan, apakah ini sudah pasti menjadi keputusan dan teman-teman mau pindah. Ya, seperti Bapak bilang tadi. Lalu kemudian apakah masalah itu, perselisihan itu, ketidakcocokan itu memang benar-benar nggak ada jalan keluar lagi? Kan seperti yang cerita Bapak tadi, setelah tanda tangan pulang lalu berubah. Mungkin karena setelah melihat, oh ternyata majikan saya berubah baik, gitu loh. Jadi kita berharap teman-teman benar-benar berpikir, mencari solusi dulu. Kalau memang benar-benar ini yang harus terakhir dilakukan, barulah mengambil keputusan. Lalu kemudian apakah teman-teman paham ya mengenai status visanya? Kan banyak teman-teman nggak ngerti, Pak. Jadi kalau seandainya udah tanda tangan, dia masih kerja dengan majikan, lalu visanya itu masih termasuk visa dengan majikan ini. Kalau putus atau putus, lalu visanya sampai kapan atau gimana? Banyak nggak terlalu ngerti, Pak. Atau apakah setelah saya keluar dari majikan ini, saya harus extend visa atau tidak? Ya, ketika 14 harinya mau berakhir misalnya ya. Iya. Maka itu akhirnya takutnya kan nanti kalau teman-teman nggak ngerti malah bisa jadi overstay, Pak. Ya. Oke, lalu kemudian teman-teman ngerti tidak dengan biaya yang harus dibayar, mengerti tidak dengan proses ya untuk mendapatkan visa kerja, kan namanya juga kita sambil belajar ya, walaupun seandainya, karena kalau seandainya dengan tahu kan bisa mengikuti dengan benar. Karena kalau teman-teman sama sekali tidak mengikuti, tidak belajar, ya nanti nggak akan tahu apa-apa gitu. Oke. Lalu ada saran ini lagi, Pak. Teman-teman harus tahu berapa jenis, apa saja jenis dan besarnya biaya yang harus dibayarkan kepada agen sebagai biaya. Ya betul, Pak. Lalu kemudian harus tahu hak dan kewajiban itu ya, Pak. Itu sumber masalahnya kan. Mungkin karena teman-teman pada saat tanda tangan kontrak, mereka tuh nggak, apakah mereka ada dijelaskan kalau seandainya batal, ada nggak konsekuensinya? Ya itu harusnya teman-teman juga mempertanyakan hal ini gitu loh. Apa konsekuensinya di saya? Apa tanggung jawabnya saya kalau seandainya saya membatalkan gitu loh. Lalu kemudian mungkin penyebab dari teman-teman kemudian berubah pikiran, mungkin setelah pulang ke rumah lalu berpikir, Pak, wah ternyata pekerjaannya kayaknya nggak enak ini, lebih enak ini. Atau karena ternyata setelah dilihat-lihat ternyata pekerjaannya saya nggak mampu atau apa. Maka itu teman-teman sebenarnya harus tahu dulu ya, kalau saran kita sih, Pak, apa yang mesti ditanyakan kepada majikan pada saat interview. Jadi supaya teman-teman kemudian paham, saya bisa nggak sih ngerjakan ini, saya cocok nggak sih dengan ini, gitu loh. Daripada kemudian setelah tanda tangan pulang lalu nyesel lalu membatalkan, tapi ada konsekuensi hukum di belakang gitu. Oke, Pak, kita lanjutkan. Ini pertanyaan tadi Pak ya, slide Ibu yang ini. Oke. Jadi apakah saya harus membayar ganti rugi kalau saya membatalkan kontrak kerja sebelum kontrak saya berlaku yang baru? Kan berarti kan pertanyaan tadi apakah mereka harus membayar ganti rugi? Kalau kita lihat di kontrak kerja pasal 8, seorang majikan harus menanggung beberapa jenis biaya atau pengeluaran sesuai dengan yang tertera dalam kontrak kerja. Ya, dan kalau ya dari pekerja dari daerah asal ke Hong Kong, itu adalah tanggung jawab majikan. Dan kalau seandainya biaya itu sudah dibiarkan dulu, maka majikan harus menggantinya dengan ada lampiran dari kwitansi dari pekerja. Biaya yang dimaksud itu biaya pemeriksaan kesehatan, Pak, biaya pengesahan dari konsulat, biaya visa, biaya asuransi, biaya administrasi, atau biaya lain yang dikenakan oleh pihak pemerintah yang berwenang dan yang lainnya. Jadi biaya-biaya ini merupakan tanggung jawab dari majikan, biaya agen, biaya medical, biaya visa segala macam. Oke, sekarang kalau di Hong Kong pekerja migran, itu mendapatkan perlindungan hukum yang sama seperti pekerja lokal. Kalau pekerja lokal itu membayar biaya agensi 10% komisi. Ya, berarti pekerja migran juga akan mendapatkan perlindungan hukum yang sama. Maka dari itu, menurut hukum ketenagakerjaan Hong Kong dan peraturan agensi ketenagakerjaan, maksimum jumlah komisi yang boleh diterima oleh agensi, ya, yang diambil dari pencari kerja itu tidak boleh melebihi
jumlah yang sama dengan jumlah 10% dari gaji bulan pertama setelah pekerja sukses ditempatkan. Jadi artinya berarti 10% itu baru dibayarkan setelah kerja 1 bulan ya Pak? Iya, setelah dapat visa kerja berarti ya. Oke. Mungkin selanjutnya. Lalu apakah agensi ketenagakerjaan tidak diperbolehkan menerima manfaat atau hadiah dalam bentuk lainnya atau pembayaran apapun yang dibayarkan sehubungan dengan pengeluaran atau yang lainnya kecuali selain biaya yang dikategorikan sebagai komisi? Kalau seandainya kita hubungkan dengan kasus yang tadi Pak, bahwa pekerja itu dituntut oleh agen. Padahal kalau kita lihat hukum, agen tidak boleh mengambil lebih dari 10%. Dan tidak boleh menerima manfaat atau hadiah dalam bentuk lainnya. Jadi sekarang kita mesti mempertanyakan apakah yang menuntut dia itu majikan atau agen. Dan kalau agen menuntut itu biaya apa? Itu kita harus jelas dulu. Karena kalau misalnya biaya membayar kepada konsulat, biaya medikal, itu kan tanggung jawabnya majikan. Agen kan tidak boleh mengambil biaya lebih dari situ gitu. Ya, kalau jadi itu penjelasan dari kalau kita melihat hukumnya Pak ya. Oke, seterusnya next. Jadi kalau sesuai dengan pengumuman dari labor ya mengenai kode praktik dari agensi ketenagakerjaan, perjanjian pelayan ini adalah kenapa kita bahas ini Pak? Karena ini ada linknya walaupun memang kayaknya panjang ya. Kita coba buat jadi lebih yang lebih aja Pak ya. Oke, mungkin next saja Bu. Oke, next saja Bu. Mungkin mungkin ini langsung menjawab pertanyaan. Jadi kalau seandainya ada kasus pekerja migran yang membatalkan kontrak yang sudah ditandatangani sebelum tanggal kontrak kerja itu berlaku, itu menurut pasal 2. Pasal 2 yang dimana kalau kontrak itu berlaku ketika yang A itu kalau ketika pekerja tiba di Hong Kong. Kalau B itu misalnya yang renew. Kalau C gitu. Ya. Jadi kalau kontrak kerja dibatalkan oleh pekerja sebelum kontrak ini ditandatangani itu berlaku, ya, dan apakah majikan kemudian berinisiatif menuntut ganti rugi di bawah hukum sipil karena dituntutnya di semua hukum tribunal berdasarkan hukum. Betul, dia bukan di bawah hukum labor. Ya, hukum sipil ini di semua hukum tribunal. Jadi, apakah kemudian akan sukses, tuntutannya itu akan berhasil terhadap pekerja atau tidak, itu tergantung kepada fakta-fakta yang ada. Betul. Dan keadaan dari kasus. Ya. Dan keputusan akhir itu di tangan dari pengadilan. Maka dari itu Pak, saya pikir adalah akan sangat bagus buat teman-teman ya Pak, menurut Bapak gimana? Bahwa teman-teman itu harus paham, seperti yang tadi kita bilang, apa kewajiban saya? Ya, jadi pada saat tanda tangan itu harus jelas, karena kalau misalnya sama sekali tidak pernah dijelaskan, tidak ada penjelasan, ya maka seperti dibilang tadi, keputusan akan dipertimbangkan berdasarkan kepada fakta. Ya, dan keadaan-keadaan lainnya kalau misalnya memang kalau kita kasih contoh aja Pak, kalau dulu yang kasus kita ada satu itu memang dia tanda tangan kontrak dengan majikan, lalu dengan majikan baru udah bayar, jadi dia pulang ke rumah, lalu kemudian memberitahukan majikan lama kemudian berbicara dengan dia, akhirnya dicapailah kata sepakat akan diperbaiki, lalu mbaknya sendiri udah tahu dia mau membatalkan, tapi sayangnya dia tidak memberitahukan kepada majikan yang baru. Dia juga tidak memberitahukan kepada agen. Akhirnya diproses lah itu semua. Nah, sampai proses visanya keluar, mau keluar. Betul. Jadi akhirnya ada juga tuh kayak gitu. Jadi akhirnya oleh majikan Pak, majikan yang menuntut. Karena majikan telah membayarkan majikan barunya, menuntut, karena dia telah memberikan biaya kepada agen, agen. Dan memang para pihak di kontrak itu adalah majikan. Betul Pak. Maka itu sebenarnya sih kalau untuk kasus-kasus seperti ini Pak, kalau kita berpikir biar aja dituntut, ya, nanti biar pengadilan menentukan, karena seperti yang sebelumnya yang saya mau menjabarkan sebelumnya adalah agen mempunyai kewajiban Pak, ya. Boleh nggak sebelumnya? Karena agen mempunyai kewajiban sebelumnya ya, slide sebelumnya, bahwa agen harus
menganut paham transparansi, artinya mereka harus menjelaskan tentang jenis biaya, besaran biaya, lalu bagaimana dengan proses untuk komplain, lalu bagaimana dengan proses servis pelayanannya seperti apa. Ya, lalu kemudian juga harus ada perjanjian pelayanan antara pekerja dengan agen, lalu dengan majikan dengan agen. Dari situ kemudian pekerja bisa membuktikan kepada pengadilan juga kalau seandainya apakah ada penjelasan ini pada waktu di awal, sebelum tanda tangan ya. Betul. Selain karena ini yang menjadi dasar nanti fakta informasi yang akan digunakan untuk hakim untuk memutuskan. Jadi mungkin tapi kita sih tidak mengharapkan sampai jauh segitu ya Pak ya. Mungkin pada intinya lagi-lagi ya preventif ya, himbauan bahwa seperti yang Ibu Tania katakan tadi di slide sebelumnya, ya pastikan betul bahwa sebelum tanda tangan kontrak kerja dengan majikan baru itu udah benar-benar yakin akan memang tidak lagi melanjutkan dengan majikan yang lama. Ya, Bu, ya. Sehingga bagaimanapun juga mencegah itu lebih baik. Karena kalau sampai membatalkan kontrak kerja yang sudah ditandatangani dengan majikan baru lalu kemudian karena ingin kembali, maka itu akan berimplikasi hukum kan Bu ya. Kalau akan ada potensi dari pihak majikan ya atau mungkin agen itu melakukan gugatan tuntutan ganti rugi, ke small claim, bukan lagi di bawah labor law, bukan lagi di bawah hukum ketenaga kerjaan. Nah, untuk menghindari itu seperti yang Ibu Tania tadi bilang, ya teman-teman harus benar-benar timbang-timbang banget gitu ya. Betul Pak, setuju. Harus udah mantap hati lah gitu ya. Gitu loh sebelum jangan cuma teriming-iming Pak. Iya, jangan cuma teriming-iming gitu loh maksud saya. Betul. Karena sekali tanda tangan dan pihak majikan tanda tangan juga dan sudah bayar juga dan sudah ada pembayaran oleh majikan seumpamanya, maka itu secara hukum sebetulnya sudah ada kesepakatan. Kalau dulu ada akseptasi dan ada penawaran, ada akseptasi gitu loh. Sehingga terbentuklah kesepakatan gitu loh. Nah, ini yang bisa beresiko lah untuk menimbulkan kekuatan. Kalau di KJRI memang yang kita akan masuk itu kalau misalnya si agennya misalnya Bu itu melakukan penahanan dokumen supaya dia bayar ganti rugi. Nah, ini sudah nggak benar kalau seperti ini. Nah, di situ baru KJRI yang melakukan pemeriksaan terhadap agen yang bersangkutan. Sesuai hukum adalah small claim, tapi kalau penahanan paspor itu tidak dibenarkan atau penahanan dokumen. Mungkin ada pertanyaan lagi nih Bu, kayaknya nih Bu udah ngantri mungkin Bu. Jadi mungkin satu dulu adalah selamat malam Pak Edi dan Ibu Tania. Nama saya Mudrika, ingin bertanya terkait pemutusan kontrak kerja. Satu, apakah sah-sah saja apabila memberhentikan seorang pekerja secara sepihak tanpa memberitahu dulu sebelumnya? Apakah sah memberhentikan sepihak Bu tanpa notis ya, tanpa pemberitahuan ya Bu ya? Dua, semisal diberhentikan secara tiba-tiba dan majikan tidak mau membayar semua hak-hak pekerja, ya, apakah itu bisa dituntut sesuai dengan undang-undang? Nah, mungkin itu mudah. Kita jawab nomor dua Pak, mudah ya Pak. Kalau kalau boleh saya respon, nanti Ibu Tania tambahin ya, gitu loh. Ya seperti tadi bahwa nomor 2 ya, kita mulai dari nomor 2 dulu. Bila mana diberhentikan tiba-tiba dan tidak mau membayar hak-haknya, ya tentu bisa dituntut, bisa dituntut sesuai undang-undang labor, yaitu ke pertama-tama ya kita ke labor relation ya, ke labor department, memasukkan klaim gugatan hak-hak. Nanti ada formulir yang akan harus diisi oleh teman-teman gitu. Beberapa ada yang didampingi oleh agen, beberapa ada yang sendiri, ada juga yang didampingi oleh KJRI Bu, gitu loh. Nanti dihitung formulir itu sederhana ya, formulir memang kalau dibaca kayaknya rumit, tapi pada dasarnya cukup sederhana, nggak semua harus diisi. Yang penting hak-haknya yang harusnya didapat itu sudah tahu dan diperhitungkan dengan benar ya, gitu loh. Karena
sekali kita mengisi, nanti ada formulir yang lain, apakah mengalami tindakan kekerasan yang lain, itu ada formulir. Nanti pihak labor akan menjadwalkan ya Bu ya, betul. Untuk meeting Pak ya? Ya, meeting konsiliasi dengan mempertemukan majikan, diperiksa. Ini juga menarik juga nih kalau kita pernah pengalaman Bu dalam pertemuan itu. Ternyata mediator labor pun itu sekali lagi dia bukan adjudikator ya, bukan hakim. Jadi ya kesepakatan dia hanya memang benar-benar mediator. Benar-benar mediator. mungkin malah kalau saya pribadi ngeliatnya lebih belum sampai mediator full Bu. Jadi hanya sekedar memagari aja bahwa kesepakatannya atau tuntutan masing-masing itu harus sesuai dengan aturan seperti ini. Bahkan penghitungan harinya pun ya teman-teman, kalau misalnya nggak dibayar, misalnya cuti tahunan yang belum diambil atau ada rest day yang tidak pernah diberikan sehingga diganti dengan ganti rugi uang, itu jumlah harinya dan dari mana angka per harinya upahnya itu pun dipertanyakan nanti oleh labor ya Bu ya. Nah untuk nomor 1 kan lah Ibu tadi yang jawab tadi itu apa? Apakah sah-sah saja Pak? Sah-sah saja. Kalau kita lihat di kontrak kerja pasal 10 sih memang dikatakan kedua belah pihak boleh memutuskan kontrak setiap saat, tapi dengan persyaratan 2. Apakah dengan memberikan 1 bulan pemberitahuan sebelumnya atau ganti 1 bulan gaji. Jadi kalau seandainya majikan memutuskan kontrak tiba-tiba, ya boleh saja. Berarti sekarang lihat, kalau dia tidak memberikan 1 bulan pemberitahuan di muka, berarti harus ganti 1 bulan gaji. Kalau seandainya majikan tidak melakukannya, ya lanjut ke nomor 2 Pak. Berarti nuntut di labor gitu. Jadi boleh. Dan kalau labor nggak berhasil, karena itu pada dasarnya adalah kesepakatan ya, labor itu tidak memaksakan harus terbentuknya sepakat, karena harus berasal dari kedua pihak. Maka bisa, kalau tidak berhasil, bisa naik ke tergantung nilai klaimnya ya Bu ya. Betul. Kalau klaimnya itu nggak nyampe 8.000, ya hanya ke minor claim. Betul. Kalau lebih dari itu, kita ada kasus Bu, lebih dari itu ya, karena tidak dibayar gaji bulanannya Bu, itu langsung ke labor tribunal Bu ya. Mungkin kita perlu sarankan ini ya mungkin Pak ya. Kalau seandainya karena banyak teman-teman begini Pak. Lagi seperti kita bilang, karena kan kita berdasarkan pengalaman juga ya Pak. Kalau tidak terima uang, jangan tanda tangan. Nah, betul sekali Bu. Bagi Bu dulu kan, saya juga ada tambahan itu. Pak. Dan juga jangan tanda tangan walaupun kertas kosong. Dan kalaupun seandainya tanda tangan, itu ternyata ada isinya tapi isinya nggak benar, teman-teman juga jangan tanda tangan. Karena kalau udah tanda tangan, kita akan susah untuk menyangkal. Karena kan kalau pengadilan melihat fakta, ya berdasarkan kepada fakta. Faktanya apa? Faktanya telah tanda tangan. Nah, jadi walaupun teman-teman bilang, saya nggak terima uang, saya nggak dibayar. Tapi pengadilan melihat fakta, bahwa fakta ada tanda tangan. Tanda tangan di surat ini menyatakan terima. Jadi mungkin kita mengingatkan teman-teman itu Pak. Iya, betul banget Bu. Juga teman-teman. Kita pengalaman juga Bu ya, satu kasus seperti ini sudah ke labor. Salah satu kelemahannya adalah buktinya. Jadi pertanyaan tadi, apakah bisa dituntut ke labor? Nah, bisa jawabannya ya soal aturan. Berhasil apa tidak? Nah itu belum tentu. Kalau misalnya buktinya tidak kuat. Betul. Itu bisa 50-50 gitu loh. Tapi kalau buktinya kuat, nah mungkin akan menjadi pertimbangan ketika di minor claim atau labor. Nah salah satu bukti itu sebenarnya sederhana Bu ya. Nah, ini yang mungkin teman-teman perlu untuk lebih disiplin, yaitu selalu memiliki catatan penerimaan gaji. Betul. Jadi kalau zaman dulu ya teman-teman tuh kan saya dulu zaman kuliah sekolah tuh punya buku diary book. Ya, teman-teman saya yang perempuan tuh punya buku diary itu biasanya. Nah, jadi mencatat apa yang dialami gitu, perasaannya lah segala macam. Nah, ini kayak gini-gini penting sebetulnya buku diary. Jadi punya catatan setiap tanggal penerimaan gaji dicatat tanggal sekian terima gaji misalnya
selama ini rutin tanggal 1 misalnya terima gaji dicatat. Karena majikan memiliki catatan sendiri yang itu ada tanda tangan kita ya kan Bu. Betul. Nah, pekerja itu seyogianya dan sangat diimbau untuk juga memiliki catatan yang sama. Betul. Misalnya suatu saat gajinya terlambat nih tanggal 5. Oh, berarti masih dalam batas yang diperbolehkan, tidak lebih dari 7 hari dari tanggal biasa terima gaji. Nah, itu dicatat. Lalu dicatat misalnya setiap kali penerimaan uang, misalnya lembur lah atau karena nggak dikasih rest day diganti uang, itu semua dicatat. Karena catatan kecil itu ternyata bermanfaat Bu. Kita pernah mendampingi anak konsiliasi, itu akhirnya ditanya ada catatannya nggak gitu loh. Nah, jadinya karena nggak ada, jadinya ya argumentasinya si pekerja ini ya tidak kuat gitu loh, sehingga akhirnya dijalanlah jalan tengah. Yang tadinya sebetulnya bisa dapat tinggi gitu ya haknya, tapi karena nggak ada jadi turun, jadi cari jalan tengah. Jadinya majikan yang diuntungkan. Ya, jadi punya catatan gaji ya, punya catatan penerimaan uang, misalnya rest day atau statutory libur, sebenarnya nggak boleh sebetulnya Bu ya diganti uang, sebenarnya nggak boleh. Tapi kalau misalnya itu terjadi dicatat, sama catatan misalnya hari ini tidak pernah dikasih makan misalnya Bu, karena ada yang begitu Bu, saya nggak boleh kasih makan, tapi nggak tahu kapannya. Nah kan labor mediator itu akan melihat. Mungkin cara lebih praktis Pak, malas nulis dia Pak ya. Nah, sekarang kan semua pada punya HP, bikin bisa di note aja ya. Di HP gitu loh. Tapi HP bisa hilang ya. Itu loh filenya. Jadi ya kalau misal punya buku catatan kecil seperti ini akan lebih bagus. Tapi ingat, ini juga kalau udah lengkap nyatet, simpanlah di tempat yang tas misalnya. Karena ada kasus Bu, dia bermasalah, terus kemudian kabur, catatannya ada ketinggalan di dapur. Nah, waduh malah jadi khawatir nih, malah dihilangkan mungkin sama majikan. Jadi punya catatan kecil, disimpannya pun di yang selalu melekat, tas yang selalu melekat aman. Ini yang kadang-kadang trik-trik begini yang kita ketahui dan kita sarankan ke teman-teman PMI semua gitu loh. Bagus sekali Pak sarannya ya. Saya pikir ini memang sangat bermanfaat karena kadang-kadang hal-hal kecil itu sangat penting ya Pak. Gitu. Mungkin ada satu hal lagi Pak yang lagi ngetren Pak ya. Apa Bu? Oke. Jadi kan sekarang banyak sekali teman-teman yang pindah majikan. Ya. Jadi kontraknya, jadi selagi kerja sama majikan, cari majikan baru. Ya, jadi tanda tangan lalu kemudian kasih notis kepada majikan. Lalu tanda tangan kontrak kerja dengan majikan yang baru udah dapat, lalu pulang kasih notis ke majikan yang lama. Iya. Lalu kerja 1 bulan lagi baru keluar. Jadi setelah keluar, kemudian majikan membayar hak hadiah dan termasuk kasih tiket Pak. Kasih tiket uang? Tiket untuk pulang. Ya. Jadi karena dia merasa dia udah dapat majikan baru, tanda tangan kontrak baru, akhirnya nunggulah di Hong Kong. Tapi ketika setelah 2 bulan, imigrasi datanglah dengan surat mengatakan permohonannya Anda untuk ganti majikan di Hong Kong itu menurut imigrasi tidak memenuhi persyaratan, Pak. Jadi mereka harus pulang ke Indonesia. Artinya visanya dengan majikan baru ditolak. Gitu. Bukan di blacklist tapi ditolak. Jadi teman harus pulang ke Indonesia. Tapi sekarang teman kita bingung karena tiket yang lama kadaluarsa, udah nggak bisa dipakai, lalu nggak punya uang untuk beli gitu loh. Iya. Jadi untuk hal-hal seperti ini banyak saya yakin Pak yang kita alami, tapi yang dimana sebenarnya sangat disayangkan yang bisa dicegah. Betul banget. Karena pernah kita pengalaman lagi Bu, pernah ada yang seperti itu. Mengadu ke hotline ya, tapi karena masih bisa di preventif ya, dicegah, kita bilang tolong uang ini setelah nanti dapat dari majikan dialokasikan, disimpan, nggak boleh kemudian merasa bahwa uang bebas, simpan. Kalau nanti sewaktu-waktu Anda tiba-tiba visanya tidak dapat ya dengan majikan baru, sudah siap dengan uang, karena nggak bisa menuntut majikan karena semua hak udah lunas dari majikan. Nah itu Bu mungkin yang kita saat ini yang kita prevensi ya. Jadi
ketika sudah diberikan tiket ya benar-benar itu bila mana itu berupa uang itu disimpan, jangan dipakai. Bila mana itu tiket ya itu memang kalau tiket itu open mungkin bisa di reschedule. Tapi saya pikir gini ya Pak. Bu, sorry, ini mulai kayaknya ada pertanyaan lagi nih kayaknya Bu. Nanti bisa ditambahkan. Mungkin ada satu pertanyaan yang ditampilkan lagi atau nah oke, satu nih ya mungkin ya. Bertanya sedikit keluar dari topik bahasan. Bagi teman-teman yang mengalami pemutusan kontrak kerja ketika mereka hidup di luar, bukankah itu tanggung jawab agensi? Mengingat banyaknya pihak agensi tidak menyediakan tempat tinggal untuk teman-teman yang mengalami pemutusan kontrak kerja, sedangkan biaya hidup sangat mahal, wajibkah kita melakukan tersebut kepada KJRI Hong Kong? Lalu kemana kita harus mencari tempat tinggal sementara? Seharusnya cuma-cuma jika mengalami kasus kontrak kerja adalah anak yang baru beberapa bulan kerja di Hong Kong. Bagaimana perangkat tersebut dan apakah jadi menyediakan tempat tinggal untuk yang teman-teman tidak cukup uang untuk menyewa tempat tinggal di luar selama belum mendapat pekerjaan baru? Oke. Nah, Pak, ini sebelum menjawab ini Pak, saya pikir ini indirect, secara tidak langsung juga menjawab pertanyaan ini. Juga link kepada yang sebelumnya. Jadi sebenarnya gini Pak, teman-teman ketika mau mencari majikan, kan seperti yang tadi dibilang bahwa kontrak kalau nggak finish 2 tahun nggak boleh ganti majikan di Hong Kong. Kalau kontrak yang putus lebih cepat 2 tahun, boleh ganti majikan di Hong Kong kalau alasan pengecualian itu kan Pak, kan tadi kita udah sebutkan yang benar ya Pak. Jadi teman-teman juga harus ngerti Pak, kalau seandainya mereka kemudian memutuskan untuk mencari majikan baru, mengundurkan diri dari pekerjaan sekarang dan mau ganti pekerjaan baru, teman-teman juga mesti melihat, berarti mereka pertama tidak finish 2 tahun, berarti kan tidak boleh ganti majikan di Hong Kong. Berarti sekarang yang kedua, apakah teman-teman itu termasuk apakah teman-teman itu termasuk dalam acara dalam pengecualian? Ya, kalau seandainya teman-teman sendiri tidak merasa termasuk pengecualian, berarti kemungkinan untuk dapat visanya kan tidak ada. Kecil sekali. Kecil. Dari situ teman-teman bisa planning nih. Oke, kalau saya mengundurkan diri sekarang, lalu ternyata saya tidak termasuk dalam 4 ini. Jadi kemungkinan saya akan dapat visa nggak bisa. Jadi masalah tiket yang dikasih harus dipakai. Jangan sampai tidak dipakai nanti kadaluarsa nggak bisa. Lanjut ke pertanyaan yang tadi Pak. Ya ini mungkin Bapak nanti bisa saya tambahkan. Saya nangkap maksudnya Ibu Tania. Kalau seandainya nanti misalnya teman-teman sendiri kan dengan di situ bisa tahu apakah berarti saya akan dapat visa atau tidak. Berarti saya akan di luar lama atau tidak. Gitu loh Pak maksudnya saya. Betul. Jadi sebelum mengambil sesuatu keputusan apapun, teman-teman harus menyadari dulu keadaan diri sendiri, kasus diri sendiri. Supaya jangan hal seperti terjadi kalau misalnya keluar cari majikan lama menunggu lalu ternyata malah nggak dapat visa atau keluar cari majikan tapi kemudian lama menunggu visanya diulang diproses nggak ada tempat tinggal. Betul. Jadi menurut Bapak gimana? Mungkin Bapak bisa tambahkan. Apa yang disampaikannya itu betul bahwa kita juga harus melihat ya teman-teman PMI itu kans atau apa istilahnya kesempatan atau potensi kemungkinan dapat visa atau enggak ini gitu loh. Pak. Apalagi jikalau melihat histori atau track record ke belakang bila mana sudah pernah break misalnya 2 kali nih dalam setahun. Betul. Gitu loh. Nah ini patut istilahnya dicurigai lah gitu. Siap-siap antisipasi bila mana visanya tidak turun. Apalagi kalau udah 1 bulan lebih atau 2 bulan ya Bu ya, itu agak beresiko. Sudah bisa ditebak arahnya kemana gitu ya visa. Karena sekali lagi visa itu kewenangan imigrasi Hong Kong Bu. Betul Pak. Siapapun tidak bisa mengintervensi, bahkan KJRI Hong Kong pun tidak bisa. Ada kasus tidak break, bahkan itu pun visanya juga saya dengar ditolak. Padahal histori sebelumnya, track record sebelumnya itu finish terus. Cuman memang pernah sekali break, tapi karena satu dan lain masalah gitu, satu dan kondisi tertentu gitu. Nah, kita juga pernah mendengar bahwa imigrasi itu kan memang mutlak ya kewenangannya. Dan ada yang mengatakan imigrasi itu melihat majikan yang terakhir.
kondisi ketika catatannya. Dia akan melihat kondisi majikan yang paling akhir. Walaupun sebelumnya finish, 2 kali finish, tapi yang ketiga ini ternyata tidak finish, itu yang menjadi pertimbangan. Yang sebelumnya itu yang kami terima ya, info yang terima itu tidak dilihat. Berarti majikan yang paling baru, paling terakhir. Okay. Nah, walaupun majikan barunya ini sudah ngasih surat juga kepada imigrasi, surat dukungan lah, support letter. Itu ada yang berhasil, ada yang tidak. Karena memang lagi-lagi imigrasi itu kan mungkin petugasnya banyak ya Bu ya, dan berbeda-beda mungkin satu sama lain. Plannya kita juga tidak tahu itu, karena benar-benar di internal imigrasi dan mutlak imigrasi Hong Kong. Jadi mungkin ya yang bisa kita tekankan ya seperti yang Bu Tania sampaikan tadi, bila mana dia itu bukan berhenti bukan karena majikan pilot, bukan karena majikan meninggal, bukan karena majikan itu pindah luar negeri, atau bukan karena ada pelanggaran ya. Misalnya nih, aduh saya nggak enak dengan majikan maafan baru 6 bulan atau 3 bulan misalnya. Nah ini agak harus diwaspadai gitu loh, ketika kemudian break lalu apply visa baru dengan majikan baru. Ada yang 2 kali udah break dapat, tapi ada juga yang baru 1 kali break itu malah nggak dapat visa. Jadi nggak ada hukum yang nggak ada 1 tambah 1 sama dengan 2 ya Bu, masalah visa ini semua adalah kewenangan mutlak imigrasi. Sehingga makanya itu ketika karena kan bagaimana juga kan 14 hari nih Bu jaraknya, masa mau di extend visitor terus, ini belum tentu juga dikabulkan oleh imigrasi kan Bu, sehingga harus kembali pulang. Nah terkait agen tadi, memang peraturan kita kepada agen Bu, memang agen itu wajib menampung, makanya agen itu wajib memiliki boarding Bu, boarding dan juga kewajiban untuk memberikan makanan dan minuman yang layak. Itu adalah peraturan yang kita terapkan kepada agen. Jadi walaupun mereka sebenarnya dulunya nggak ikut agen ini, cuma sekarang pindah ke agen ini, dan kemudian sambil menunggu visa kerja dengan majikan baru, agen tetap harus memberikan fasilitas itu. Iya, gitu loh. Akomodasi dan juga makanan yang layak gitu loh, yang secara cuma-cuma. Iya. Okay. Nah, namun ada memang 1-2 kasus di mana agen tidak memenuhi itu. Ya itu menjadi penilaian kita ya untuk kemudian melakukan pembinaan terhadap agen. Namun ya di satu sisi juga harus, karena semua pihak nih terlibat gitu loh. Dari sisi pekerjanya pun juga seperti yang saya menyebutkan tadi, harus memperhitungkan visanya akan dapat apa tidak gitu loh. Berarti sebenarnya agen juga mempunyai peran ya Pak. Ketika agen menawarkan pekerjaan baru kepada pekerja, harusnya berarti agen juga punya pengetahuan itu. Betul. Kan? Betul. Agen juga harus mengkalkulasi, memperhitungkan kira-kira visanya dapat apa tidak. Gitu. Saya pikir si agen pasti punya pengalaman dan ngerti itu semua. Beberapa agen yang kita yang pernah kita ada pengalaman itu ada yang bisa, ada yang ini sepertinya kansnya kecil gitu loh. Nah, ya, dan kalau seperti itu ya akhirnya yang bersangkutan memilih untuk pulang ke Indonesia, karena kan bagaimanapun juga hak yang udah didapat ini kan nggak mungkin ya habis hanya untuk di Hong Kong gitu loh. Lebih baik kemudian memilih untuk, ada salah satu contoh kasus memilih untuk menunggu visa di Indonesia. Seperti itu, ada yang seperti itu. Jadi ketimbang menunggu di Hong Kong yang uangnya uang dapat habis ya kan, walaupun ditampung oleh agen ya, tapi kan jajan ya gitu Bu. Nah, ada yang memilih pulang ke Indonesia menunggu visa di sana. 2 bulan aja kan Pak nunggu di Indo ya? Ya nggak bisa dipastikan Bu, karena kan lagi-lagi visa itu kan kita tidak tahu ya. Kalau dulu banyak orang bilang sebelum pandemi itu sekitar 1 bulan ya kalau nggak salah proses, tapi karena ini pandemi kok berubah gitu. Ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan. Gitu. Jadi mendingan pulang dulu ke Indonesia lalu datang lagi ya. Kalau ya tergantung kondisi Bu, memang ada yang memilih seperti itu gitu loh. Ada yang memilih seperti itu, ada juga yang majikan barunya ini fight lah gitu ke imigrasi juga untuk supaya visa keluar. Tapi ada juga majikan yang
barunya tidak mau repot ke imigrasi, sehingga si pekerjanya ini lebih memilih untuk menunggu visa di Indonesia gitu loh. Ya, tapi lagi-lagi yang kita tekankan bukan setelah terjadinya masalah, tapi ya seperti pencegahan. Jadi 4 kondisi itu yang memang harus diperhatikan. Kalaupun masalah bukan hanya sekedar apa tuh maafan gitu. Jadi mohon jadi pertimbangan teman-teman semua untuk sebelum memutuskan break gitu. Mungkin waktu kayaknya udah lanjut materi. Sudah 1 jam lebih, tapi mungkin ada materi yang ingin Ibu tambahkan lagi, Bu? Mungkin yang kira-kira penting banget gitu untuk di penghujung acara disampaikan supaya ini tertanam nih di teman-teman BM ini, Bu. Mungkin sebenarnya overall kita udah Pak ya, kayak tadi seperti yang majikan menuntut balik biaya karena ini, lalu tiket yang karena. Jadi kita sih berharap teman-teman benar-benar berpikir ketika seorang pekerja mencoba mencari majikan baru ya di kantor agen, teman-teman pertama mempunyai tanggung jawab juga untuk memahami, mengerti tentang keadaan diri sendiri. Ya misalnya seperti yang tadi dibilang Pak, apakah saya memang termasuk kategori gitu loh. Nah, kalau seandainya memang kemudian mau mencoba berjudi, mengambil keputusan mencoba-coba, berarti harus siap dengan risiko gitu ya Pak. Maksudnya untung-untungan gitu ya. Tapi kalau seperti dibilang tadi Pak kan, kalau hukum itu kan udah baku ya. Hukum imigrasi nggak bisa ditawar gitu loh. Dari pengalaman kita sih sebenarnya kesempatan untuk itu adalah sangat kecil. Betul. Jadi ya moga-moga teman-teman dengan ini Pak, dengan kesempatan ini bisa mencoba mencari tahu dulu. Ya kalau nggak jelas mungkin cari tahu juga penjelasan dari pihak lain atau tanya agen, karena saya yakin agen tuh pasti ngerti kan. Jadi jangan sampai nanti soalnya kasihan Pak kalau misalnya visa nggak dapat, tiket kadaluarsa gitu loh. Oke. Mungkin kita ada beberapa materi sih Pak yang kita mau coba untuk share kepada teman-teman, tapi kita akan sangat cepat aja. Oke. Halaman berapa? Mungkin slide ya ke-15. Slide 15 ya. Kawan-kawan. Oke. Ini tentang permohonan visa kerja, Pak. Oke. Permohonan visa kerja pekerja rumah tangga untuk bekerja di Hong Kong. Permohonan visa kerja untuk pekerja rumah tangga itu ada 2, Pak. Yang satu untuk pekerja yang di luar Hong Kong, dan kedua adalah yang sudah ada di Hong Kong. Ya, next. Jadi mungkin ini yang tadi kita maksudkan Pak, supaya teman-teman tuh mengerti juga keadaan bagaimana status proses permohonan visanya. Jadi permohonan visa kerja pekerja migran yang berada di luar Hong Kong, yaitu adalah pekerja yang masih di Indonesia yang belum pernah, yang baru, atau yang memang dan kembali ke Indonesia, udah kembali ke Indonesia dan bermaksud untuk datang lagi. Ya, jadi posisi pekerja itu di luar Hong Kong. Yang kedua adalah pekerja berada di Hong Kong. Jadi, apakah pekerjaan yang finish, yang menambah kontrak baru, atau mencari majikan baru setelah finish, atau pekerja yang kontrak kerjanya putus lebih cepat sebelum 2 tahun, dan dalam alasan pengecualian. Nah, itu yang yang bisa diproses. Oke. Ya. Next. Lalu yang alasan pengecualian tadi udah disebutkan, ya kita ulang berkali-kali aja Pak supaya teman-teman ingat, gitu loh. Jadi yang 4 ini Pak, yang seperti tadi Bapak katakan, jangan cuma sekedar bilang maafan, tapi harus bisa memberikan bukti kepada pihak imigrasi yang bisa membuktikan bahwa permohonan mereka memenuhi persyaratan di atas supaya diizinkan untuk ganti majikan di Hong Kong. Misalnya kalau majikan meninggal dunia, ada surat yang majikan mengatakan memang orang yang majikannya dari anaknya atau apa yang mengatakan majikan meninggal dunia, atau fotokopi surat meninggal.
Nah, kalau misalnya ini ada beberapa kali kejadian yang dimana karena kan di Hong Kong ada namanya privacy. Ada kalanya mungkin anggota rumahnya nggak mau memberikan fotokopi surat meninggal. Jadi itu tidak masalah juga, asalkan dalam surat pada saat pemutusan rilis itu mengeluarkan itu tertulis alasannya apakah orang yang dijaga meninggal atau majikan meninggal. Betul. Gitu loh. Supaya nanti imigrasi Bu yang mengecek ya Bu. Betul ya. Pak. Karena imigrasi kan pasti telepon majikan atau anggota rumahnya. Lalu yang mendapat masalah keuangan seperti yang tadi dibilang, oke, next ya, bangkrut maksudnya ya, atau udah nggak ada kerja, ya, gitu. Nggak mampu memberi gaji, ya, next ya, ya, oh ini next saja, ini sebenarnya formulir nih, oke. Proses mencari majikan baru lewat agensi. Kalau kita kan memang harus lewat agensi ya Pak, dan ada 273 agensi yang terakreditasi di KJRI atau konsulat, betul ya Pak? Iya, kurang lebih segitu Bu. Jadi begitu banyak agensi, jadi kalau misalnya teman-teman merasa satu kurang puas, harusnya kan boleh cari yang lain, betul nggak Pak? Bisa Bu, bisa berganti agen, bisa. Ya, maka itu teman-teman ya coba tolong dimengerti bahwa ada 273 agensi yang terakreditasi di KJRI. Ya, oke, next Bu. Nah ini yang tadi seperti kita bilang bahwa ini cuma salah satu bagian chapter 8 ya dari kode praktis dari agensi yang dikeluarkan oleh Labor Department Hong Kong, yang dimana dari poin 4 butir kelima itu adalah mengatakan bahwa agensi itu harus menjalankan sistem transparansi ya keterbukaan ya, jadi employment agency harus menuliskan ketentuan pelayanannya, daftar harganya, prosedur untuk mengajukan komplain ya yang secara tertulis dengan perjanjian pelayanan atau jasa yang ditandatangani oleh pihak dan pekerja. Hal ini diperlukan supaya untuk mencegah perselisihan di masa depan. Oke. Lalu untuk yang selanjutnya dari poin 46 yang dimana perjanjian kerja yang harus dilakukan seperti yang tadi disebutkan, bahwa pihak agen harus ada surat perjanjian dengan majikan dan surat perjanjian dengan pekerja. Kedua hal ini kalau seandainya tidak dilakukan ketika labor periksa, itu agensi bisa dikenakan sanksi, dikasih peringatan. Maka itu teman-teman, ini yang harus teman-teman tahu, bahwa teman-teman mempunyai hak untuk tahu tentang hal ini ketika ke agensi untuk mencari majikan, supaya teman-teman ngerti tentang kewajibannya, bukan apa gitu loh. Jadi ternyata saya mau punya kewajiban ini kalau saya begini, kalau saya begini gitu loh Pak. Oke, next Bu. Next Bu. Next ya. Tadi sih udah ya. Nah ini kayaknya udah Bu. Ini tadi udah sebenarnya. Overall udah sih Bu. Oke. Lalu ada pertanyaan. Jadi ini mungkin yang terakhir ya kita mau sebutkan tentang ketika interview teman-teman itu harus siap dan harus tahu apa saja yang harus ditanyakan supaya jadi jangan main terima aja, tapi kemudian setelah itu banyak sekali ketidaktahuan dan lalu muncul ketidakpuasan. Kalau biasanya kita sih mengatakan pada teman-teman ya Pak, bahwa pada saat interview itu pekerja sama pencari kerja itu mempunyai posisi yang sama. Karena seorang majikan juga bisa mengatakan, kan mereka juga bertanya kan, kamu bisanya apa, bisa masak apa, bisa apa, gimana. Pekerja juga mempunyai hak untuk bertanya, gaji saya berapa, libur saya jam berapa, dari jam berapa sampai jam berapa, lalu hari apa, tempat tidur saya gimana pengaturannya, ya, karena kan ini kan hak-haknya pekerja. Lalu hal-hal yang kecil juga, misalnya cuci baju. Kalau ketika saya cuci baju, apakah boleh dicampur bersama atau dipisah? Karena ini kan lain majikan, lain cara ya Pak. Jadi saya sih berpikir teman-teman harus jelas ketika waktu saat interview. Misalnya jaga anaknya itu ada perlu perlakuan khusus, kan takutnya ternyata anaknya autis, dia sendiri nggak ngerti. Kalau jaga orang tua itu ada penyakit Alzheimer tidak, demensia tidak, kan bisa jalan tidak. Ini semua teman-teman harusnya bertanya, karena ada kalanya ada penyakit yang mungkin orang tua kayaknya sehat, tapi ternyata dia demensia. Lalu kalau misalnya dia demensia yang ternyata bisa melakukan kekerasan, padahal teman kita tidak mempunyai skill
atau dibekalin ilmu untuk melayani orang tua yang mempunyai penyakit demensia. Akhirnya terjadilah kontrak putus lebih cepat. Maka itu sih kita menyarankan Pak, teman-teman sendiri harus tahu bahwa teman-teman punya hak untuk bertanya tentang hal-hal yang penting seperti ini gitu loh. Jadi jangan cuma berpikir, oh saya udah tahu liburnya dikasih hari Minggu, udah puas. Jangan berhenti sampai di situ gitu loh Pak, maksudnya kita. Baik. Oke Bu Tania, waktu juga nih akhirnya menyudahi kita. Masih banyak sebetulnya kalau didalami lagi ya Bu ya. Persoalan-persoalan seputar pemutusan kerja, kontrak kerja, lalu terkait dengan hak, lalu terkait dengan visa. Karena pemutusan kontrak kerja itu hanya istilahnya itu pemicu aja untuk kondisi berikutnya, kondisi mengajukan visa, kondisi izin tinggal di Hong Kong, hak-haknya segala macam, itu semua. Makanya tadi sebenarnya disampaikan Tania dan juga kami sampaikan tadi, memang setidak-tidaknya dipertimbangkan baik-baik ya Bu ya sebelum melakukan pemutusan kontrak kerja. Bila mana ada keinginan untuk putus kontrak, bukan karena majikan meninggal, bukan karena majikan bangkrut, atau bukan karena majikan pindah. Betul. Maka yang terakhir nih, apakah itu karena ada pelanggaran oleh majikan, pelanggaran hak-hak dieksploitasi? Nah ini menjadi sangat hati-hati ya Bu ya, harus mulai dari bukti, mulai dari alasan yang tepat. Yang paling sederhana aja, catatan-catatan yang harus dimiliki oleh teman-teman PMI pun juga harus lengkap untuk supaya membuktikan bahwa majikan itu memang melakukan pelanggaran eksploitasi. Nah, tapi bukan berarti mengecilkan hati juga bila mana memang ada suatu pelanggaran yang dilakukan oleh majikan, misalnya penganiayaan atau kekerasan, itu juga dibenarkan oleh hukum kalau misalnya akhirnya harus berhenti memutuskan kontrak, karena bagaimana juga keselamatan adalah nomor satu Bu, ya kan, keselamatan fisik maupun keselamatan psikis, itu loh. Nah itu juga menjadi pertimbangan. Tapi kalau misalnya seperti bilang tadi hanya mafan itu kayak apa Bu? Kayak rewel gitu. Rewel gitu. Cerewet itu mungkin harus dipikirkan matang-matang lagi ya Bu ya gitu loh. Karena ada kasus juga tinggal berapa bulan lagi mau finish gitu loh. Jadi sayang kalau misalnya tidak sampai finish, supaya konditenya atau istilahnya tuh rekornya bagus. Itu juga harus menjadi pertimbangan. Dari KJRI terbuka untuk melakukan konsultasi, ingin bertanya. Dari tempat Bu Tania, Christian Action pun juga siap Bu, siap ya Bu ya kalau misalnya teman-teman PMI ingin berkonsultasi, mungkin bingung harus memutuskan apakah mau notice atau tidak, gitu loh. Sehingga kita semua dari KJRI siap untuk melakukan konsultasi. Minimal konsultasi itu bisa membuat yang tadinya gelisah, gundah gitu, galau gitu, itu sedikit ringan ya Bu ya. Betul. Gitu loh, sehingga bisa kembali bekerja dengan nyaman sampai akhirnya selesai kontrak. Mungkin itu saja Bu dari kita ya Bu ya malam ini. Kita akan jumpa di lain kesempatan teman-teman di Ngopi Instan episode ke-19. Selamat malam, semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Selamat malam. Terima kasih.